Halo, perkenalkan saya Yunike Janet Putri, mahasiswi kelas 1 PFPM, dan sekarang saya mau sharing tentang salah satu live lesson yang saya dapat di dalam satu semester pembelajaran filsafat di kelas PFPM. Jadi, first of all, satu hal yang saya mau bawa untuk membuka video ini adalah kata-kata yang pernah Bung James katakan di pertemuan pertama, bahwa filsafat itu memberikan manusia perspektif. Jadi, philosophy makes human not only see something from black and white, from wrong and right, and philosophy makes human not only classifies human from tim bubur diaduk dan tim bubur nggak diaduk kalau kata Bung James, dan more than that, filsafat kasih kita banyak banget spektrum buat ngelihat kehidupan gitu. Dan salah satu cabang ilmu filsafat yang membuat saya mampu untuk lihat satu fenomena nggak cuma dari kacamata benar dan salah adalah eksistensialisme. Dan setelah banyaknya diskusi kelas dan tanggapan serta sharing juga dari Bung James, saya belajar bahwa filsafat eksistensialisme ini adalah paham bahwa manusia punya tanggung jawab untuk membuat pilihan hidup dan menentukan makna hidup mereka sendiri berdasarkan subjektivitas dari dan untuk diri kita sendiri. Jadi kalau saya bisa mengutip dari Jean-Paul Sartre, prinsip dasar eksistensialisme ini adalah existence precedes essence. Jadi sebelum filsafat eksistensialisme ini muncul, manusia percaya bahwa mereka hidup dengan tujuan tertentu yang udah dikasih sepaket sama Tuhan waktu Tuhan menciptakan mereka gitu. We are born to be a certain thing. Sementara filsuf eksistensialisme berargumen bahwa sebenarnya kita nggak lahir sepaket dengan tujuan hidup itu. Kita diberi kebebasan untuk membuat pilihan hidup, untuk menentukan makna hidup juga. Dan as we grow older, ketika kita udah sadar akan dunia sekitar, dan kita sadar bahwa kita adalah bagian dari dunia kita, akan selalu ada peluang buat kita untuk mulai nanyain banyak banget hal tentang eksistensi kita. Misalnya, hidup itu apa sih? Atau apa sih tujuan hidup saya? Apa cara hidup terbaik? Gimana saya harus hidup? Apa makna diri saya? Seperti itu. Dan ketika kita mulai mempertanyakan ini dan rasanya nggak punya jawaban gitu ya, this is what is called an existential crisis. Dan salah satu pertanyaan eksistensial yang saya ajukan, entah kepada siapa di awal tahun ini adalah, pilihan yang baik itu yang kayak gimana sih? Dan gimana caranya supaya saya bisa membuat pilihan yang benar dan baik buat diri saya. Saya pikir 2 tahun lalu waktu milih jurusan yang saya tempuh sekarang, saya akan jauh dari yang namanya salah jurusan. Terbukti karena 3 semester pertama saya enjoy banget dengan setiap kelas yang saya ikuti. Terus nggak ada mata kuliah yang menurut saya di luar ekspektasi saya gitu. Dan nilai saya selalu aman gitu. Sampai saya seperti dibangunin sama fakta bahwa wow, the work prospect for this major is not as much as other majors gitu. Saya masih nggak tahu abis ini hidup saya mau dibawa kemana, saya mau kerja apa. Dan saya menyadari bahwa nggak ada yang cukup mampu buat ngajarin saya gitu. Harus apa, harus gimana. Dan Sartre juga bilang bahwa keluarga, teman, komunitas itu is just a human being just like us who don't have any answers, itu people who had to figure out for themselves how to live. Dan di sini saya merasa bahwa benar kata Sartre bahwa kebebasan itu kutukan, that man is condemned to be free. Lagi-lagi as Sartre say. Di situ saya merasa pilihan hidup saya mungkin salah gitu, mungkin saya salah jurusan dengan alasan yang paling aneh gitu, karena saya nggak tahu mau kerja di mana abis ini gitu, dan karena prospek kerjanya masih terbatas dan saya nggak tahu mau bawa hidup saya kemana. And I am on the 4th semester right now with PFPM, and Bung James as the lecturer taught me about this existentialism concept that answered my question. Kalau ditarik lagi ke belakang dan merefleksikan gitu ya dari nilai-nilai eksistensialisme, saya yakin saya memilih program studi ini atas dasar kemauan saya gitu, atas dasar passion untuk menekuni dunia kebahasaan yang udah sejak lama saya temuin, atas consciousness saya, and I am being authentic on that. Tapi ketika saya sedang menjalani pilihan itu, dan saya ketemu sama batu, sama jalan yang gak mudah, itu
saya nggak bisa langsung melabeli bahwa saya udah salah memilih jalan gitu. Kalau dikaitin sama pemikiran SART, the whole point of my decision was that no one can give me an answer. And actually there was no answer, not until I chose for myself. Jadi keputusan saya adalah the only true choice yang saya buat secara otentik karena ditentukan oleh nilai yang saya terima gitu, determined by the values I chose to accept. Dan di dalamnya saya udah seharusnya memeluk setiap konsekuensi yang hadir gitu, either itu prospek kerja yang nggak luas atau hal-hal yang kedepannya mungkin akan saya temui gitu. Dan satu lagi perkataan Bung James yang saya selalu ingat adalah kita harus nikmatin sakitnya itu, harus nikmatin struggle-nya sampai habis. Dan nggak berhenti di sana, menurut saya, make sure that the pain you feel is because something you chose for yourself gitu, and not for others, not by others. Dan setelah saya belajar banyak hal di kelas PFPM, if I have to give this decision a meaning, saya akan bilang bahwa pilihan untuk masuk program studi ini hanyalah pilihan gitu, titik. Nggak ada pilihan yang baik, nggak ada pilihan yang buruk, as long as I am doing it authentically for myself and based on my values. Karena kalau saya nggak kebentur sama krisis eksistensi ini, mungkin saya bakal selamanya berpikir bahwa ini adalah pilihan yang baik gitu. Pilihannya sama, masuk prodi A gitu, tapi ke depannya kita bisa sebebas itu nentuin jenisnya, pilihan itu baik atau buruk, based on our experience. Jadi saya mungkin bisa konklusikan bahwa frasa pilihan buruk ini is just in our minds, dan lagi-lagi ini hanya soal perspektif. And that is how I ended up learning about how to see the world in existentialism classes. Saya pikir PFPM ini pertamanya akan menjadi another boring class yang berbicara jauh banget tentang hal-hal yang mungkin transcendental atau hal-hal yang sebenarnya nggak perlu amat gitu di kehidupan saya. Tapi ternyata melalui kelas ini and everything in it, teman-teman, diskusi, lalu Bung James, bahkan Sophie dan Alberto itu, dan berpuluh-puluh filsuf hebat yang pernah ada, saya belajar bahwa the universe is just too big for us to see it with just one perspective gitu, and it's not just the right time to prove which perspective is the most right than the others. Saya inget banget ketika saya baca bab Descartes di dunia Sophie dan ngedumel karena pemikiran itu bikin apa sih gitu ya, tapi itulah yang ngebuka pikiran saya akan hal-hal yang selama ini nggak kepikiran dan yang nggak berani saya tanyakan, bahwa sebenarnya filsuf itu lebih dari orang-orang yang terlalu banyak waktu gitu buat merenung tentang alam semesta, atau gimana waktu saya baca bab Plato gitu ya, dan saya mikir well that somehow make sense gitu di zaman itu. Lalu setelahnya baca Aristoteles dan mulai ketemu bahwa ada yang lebih logik gitu ketimbang teori patok. Lalu di belakang saya baca bab Hegel dan jadi ngerti bahwa filsafat adalah a whole dialectic process that needs courage to question everything, the courage to find the truth, the courage to move from a belief system that exists for so long ago towards the truth, just like what Socrates did for Homer and Hesiod's mythology, and how the existentialists moved from the essentialism. Jadi mungkin in short, saya mau bilang bahwa tugas dunia Sophie patut dilestarikan di kelas PFPM Bung James gitu. Terlebih, through PFPM, I learned that in this world full of meaninglessness, I am a part of a gigantic universe that exists for centuries, and that is how precious I am. Dan saya juga nggak bilang terima kasih ke Bung James buat 1 semester penuh dengan fundamental life lessons yang nggak saya sangka saya butuhkan untuk saat ini. Thank you.